Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Fenty, 3 digit NIM terakhir 169. Ini pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui apabila peserta didik merasa bosan dengan metode pembelajaran yang kita gunakan, tetapi tanda-tanda bosan tersebut tidak nampak secara langsung, dikarenakan rasa takut peserta didik terhadap pendidik dalam menyampaikan pendapatnya, dan langkah apa yang kita ambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut adalah jawaban hasil diskusi dari kelompok kami. Cara yang paling efektif adalah kita harus memahami psikologis peserta didik, dan itu memang hal yang pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap guru. Baiknya seorang guru dalam mendidik tidak harus menjadi momok bagi muridnya, tetapi tetap harus tegas, karena tegas pun bukan berarti menjadi pribadi yang ditakuti. Ketika mendapatkan permasalahan tersebut, jika memang benar-benar tidak nampak secara gamblang rasa bosan diakibatkan oleh alasan tersebut, maka kita dapat mengetahui dari evaluasi diri maupun evaluasi yang kita lakukan terhadap peserta didik. Apabila metode yang telah digunakan tidak tepat, maka untuk kedepannya kita menggunakan metode yang lebih baik lagi dan lebih memaksimalkan pembelajaran demi tercapainya output yang sesuai dengan yang diharapkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Elma Mailisa, 3 digit NIM terakhir 150. Pertanyaannya ialah, apa konsep yang harus diperhatikan seorang pengajar untuk mengajarkan bahasa Inggris atau bahasa asing kepada anak? Sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menghadirkan situasi alamiah di mana bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Seperti pada contohnya pada kalimat sapaan halo, hai, dan lain-lain. Dan selanjutnya, sebagai seorang pendidik, apabila ada anak didik yang salah, itu merupakan suatu perkembangan dari sang anak. Jadi kita sebagai seorang pendidik jangan menyalahkan anak tersebut, melainkan membenarkan dengan kata yang baik dan benar. 3 digit NIM terakhir 171. Bagaimana cara mengajarkan bahasa Inggris pada anak usia dini melalui metode storytelling? Berilah contoh cara pengajarnya. Dan untuk cara pengajarannya, yaitu seorang pendidik memberikan cerita yang ringan dan harus diberikan gerakan tangan atau gerakan tubuh agar siswa lebih tertarik pada dongeng atau cerita yang tengah diajarkan oleh pendidik tersebut. Metode ini dianggap akan menjadi salah satu metode yang disukai anak-anak, sehingga anak dapat belajar mendapatkan bahasa asing yang sederhana dengan keadaan yang riang gembira dan tetap konsentrasi. Metode storytelling dengan dibantu media gambar yang menggabungkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dibantu media gambar yang bertujuan supaya anak lebih mudah dalam menghafal kosakata atau kalimat pada cerita, terutama karakter utama dalam bahasa Inggris, yang disesuaikan berdasarkan tema, misalkan ayam, chicken,